Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Malik Fajar, saya dari kelompok 1. Pada kesempatan ini, kelompok kami membahas tentang sebuah studi kasus dari sebuah kasus yang terjadi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, di mana ada perhentian kasus terkait kasus pemerkosaan 3 anak di bawah umur yang mendapatkan sorotan dari warga dunia maya. Pihak yang terlibat di sini adalah kepolisian dari Luwu Timur, kemudian adalah juga instansi Polri yang menangani masalah ini selanjutnya, dan juga masyarakat yang merasa geram dengan dihentikannya kasus ini. Kelompok 1 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing akan menjelaskan sesuai tiap-tiap bagian dari PowerPoint yang telah kami buat. Kelompok kita akan membahas bagaimana tahap-tahap dari penghentian kasus ini dan bagaimana kasus ini bisa dibuka kembali dan apa langkah yang dilakukan oleh kepolisian untuk membersihkan nama baik mereka yang dianggap tidak transparan dan juga kurang terbuka dalam menangani kasus ini. Cipangestu, kali ini saya akan menjelaskan PR dan Media Relation. Public Relation adalah suatu organisasi yang erat kaitannya dengan nation branding melalui pembangunan dan manajemen hubungan untuk membentuk elemen nation branding seperti komunikasi dua arah kepada khalayak atau publik guna membentuk citra dan tujuan yang akan dicapai. Setiap praktisi PR selalu melakukan branding secara terbuka menggunakan media komunikasi yang dapat diterapkan dalam diplomasi publik. Branding digunakan sebagai media meningkatkan kesadaran terhadap suatu isu nasional atau posisi suatu negara terhadap suatu masalah tertentu sebagai respon terhadap isu atau masalah tertentu. Lawrence dan Dennis mengemukakan konsep media relation terkait dengan publisitas sebagai informasi yang tidak perlu membayar ruang-ruang pemberitaan atau penyiaran dan tidak dapat dikontrol oleh perusahaan yang dapat memberi informasi. Sehingga hal ini merupakan usaha untuk melaksanakan publikasi atau penyiaran yang masif terkait suatu pesan atau informasi PR sesuai dengan tujuan menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Hubungan simbiosis mutualisme antara organisasi dengan pers seperti aktivitas komunikasi untuk menjalin pengertian dan hubungan timbal balik dengan media massa dalam rangka menciptakan publikasi organisasi yang maksimal serta seimbang. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anantio Rafikaan dari Fakultas Ilmu Budaya kelompok 1. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang. Jadi di sini penghentian kasus pemerkosaan 3 anak di bawah umur yang terjadi di Timur, Sulawesi Selatan mendapat sorotan dari para netizen di media sosial. Jadi masyarakat menilai bahwa kasus tersebut harus dibuka kembali lantaran masyarakat menduga bahwa penghentian dilakukan dikarenakan pelaku yang merupakan seorang aparatur sipil negara. Sementara itu, dari pihak Divisi Humas Polri Luwu Timur menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan secara independen oleh penyidik sehingga Polri tidak melihat latar belakang pelaku. Divisi Humas Polri Luwu Timur juga mengemukakan bahwa penghentian kasus ini sesuai dengan prosedur, yaitu pengumpulan barang bukti, gelar perkara, lalu menyimpulkan bahwa alat bukti belum cukup untuk membuktikan bahwa terduga bersalah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan Samudra Rizky Zulkarnain, NIM 1810110101094 dari PR kelompok 1. Kronologi kasus surda paksa 3 anak di bawah umur ini diduga dilakukan oleh ayah kandung, udah viral di media beberapa waktu lalu. Itu setelah banyak pihak mendesak agar kasus yang sudah dihentikan tersebut dibuka kembali. Dalam kasus ini diduga penghentian kasus tersebut itu karena ayah korban diduga sebagai terlapor adalah seorang ASN. Ini namanya Rusdi, menerangkan penghentian penyelidikan dilakukan setelah penyidik mendapatkan alat bukti. Kemudian penyidik dilakukan gelar perkara yang hasilnya itu disimpulkan bahwa belum cukup bukti setelah terjadi tindak pidana.
Sekarang itu Polri merespon kasus ini yang kejadiannya itu di Luwu Timur sudah menjadi atensi publik. Dia terus mengirimkan tim asistensi Bareskrim Polri untuk mendampingi Polres Luwu dalam melakukan langkah-langkah menyelesaikan perkara tersebut. Polisi, kata Bapak Rusdi, siap membuka kasus tersebut apabila ditemukan alat bukti baru. Penyidik menerima surat pengaduan dari saudari RS pada 9 Oktober 2019. Pada 11 Oktober kemarin, penyidik meminta keterangan dokter tersebut nggak ada kelainan pada organ vital dan dubur korban. Itu diklaim sama Rusdi. Terus pada 24 Oktober 2019, penyidik melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara Makassar dan nggak ada bukti yang lain. Karena kurangnya bukti, akhirnya penyelidikan dihentikan. Kronologi selanjutnya ialah terjadi pada tanggal 8, 9, dan 15 Oktober 2019, di mana kedua orang yang mengasesmen RS dan ketiga korban menghentikan kasus ini. Dan pada tanggal 12 Oktober 2021, kesepakatan itu dibatalkan oleh RS dan kuasa hukumnya dengan alasan anak-anak ini masih trauma. Selanjutnya, polisi juga menghentikan penyidikan kasus ini dan pada 6 Oktober 2021, akun Instagram Humas Relutim atau Divisi Humas Luwu Timur mengklarifikasi isu ini dan melabelkan hoax pada artikel tersebut. Kemudian, setelah Polres Luwu Timur menghentikan kasus pemerkosaan terhadap 3 anak ini, kini Koalisi Bantuan Hukum Advokasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak meminta Kapolri untuk membuka kembali penyelidikan kasus pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur. Koalisi itu juga meminta kasus ini dialihkan ke proses penyelidikannya yang diarahkan kepada Mabes Polri dan meminta agar semua pihak termasuk jajaran kepolisian untuk melindungi identitas korban dengan tidak menyebarkan maupun mempublikasikannya. Hal ini berkaitan dengan beredarnya klarifikasi terkait perkara dalam Humas Polres Lutim yang mencantumkan identitas orang tua anak korban. Larangan membuka identitas ini sebenarnya sudah ditentukan dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga Polri akhirnya membuka penyelidikan baru atas kasus dugaan ini karena menduga terdapat tindakan yang keji terhadap anak-anak tersebut. Kemudian, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, yaitu Kombes Pol Ahmad Ramadan, membenarkan adanya penyelidikan baru yang dilakukan bukan berdasarkan ada alat bukti baru atau novum, melainkan dari laporan tipe A atau laporan yang dibuat sendiri oleh pihak kepolisian. Humas Polri juga dalam konferensi pers menyebutkan bahwa polisi akan melakukan penyelidikan kembali fokus pada setelah visum kedua sampai sang ibu juga melakukan visum secara mandiri. Hal itu dikarenakan pada visum sebelumnya dokter menyatakan tidak ada kelainan. Namun Humas Polri juga menyampaikan laporan polisi model A ini sebagai bentuk respon kepolisian atas pengaduan masyarakat terkait dengan kasus dugaan ruda paksa anak di Luwu Timur. Tujuan laporan ini adalah untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya pada kasus pemerkosaan anak di Luwu Timur itu. Kombes Ramadan juga menyebutkan penyelidikan berdasarkan laporan model A ini tetap ditangani oleh Polres Luwu Timur, juga Polda Sulawesi Selatan, dengan asistensi dari Bareskrim Polri. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Maurin Suhabatul Aslamiyah, NIM 1909101038 dari PR kelompok 1. Oke, kemudian dalam kasus ini, praktisi PR atau esensi dari PR itu sendiri diimplementasikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, yaitu Bapak Rusdi Hartono. Beliau melakukan beberapa steps yang ditunjukkan bagaimana PR bisa bertindak ya dalam kasus ini. Yang pertama adalah dengan melakukan klarifikasi atau biasa kita sebut sebagai standby statement. Kemudian yang kedua, melakukan visum dan keterangan resmi dokter pada tanggal 9 Oktober hingga 15 Oktober 2019.
Yang ketiga, pada tanggal 24 Oktober 2019, penyidik melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Kemudian yang keempat adalah pada tanggal 31 Oktober 2019, tim penyidik mendapatkan informasi bahwa RS telah melakukan atau meneliti pemeriksaan medis terhadap ketiga anak yang diduga sebagai korban pelecehan seksual. Kemudian yang kelima, akhirnya polisi juga bertindak lebih lanjut, yaitu memeriksa petugas P2TP2A di Luwu Timur, dan kemudian meminta agar dilakukan sebuah konseling psikolog kepada ketiga korban. Kemudian yang terakhir adalah mengenai penyampaian hasil akhir, yakni kesimpulannya dari hasil konseling tersebut disampaikan bahwa tidak ada tanda-tanda trauma dari ketiga korban terhadap ayahnya. Sehingga pada hasil akhir diungkapkan bahwasanya terkait artikel yang tersebar di media, 3 anak saya diperkosa, saya lapor ke polisi, polisi menghentikan penyelidikan yang diunggah pada 6 Oktober 2021 di akun Instagram Humas Rulutim. Nah, oleh polisi diresmikan sebagai suatu hoaks atau tidak benar. Nah, sehingga dari sini kita bisa belajar bahwasanya praktisi PR langsung melaksanakan langkah-langkah penyelesaian dari mulai verifikasi hingga penyampaian kepada publik terkait hasil analisa yang telah dilakukan. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan. Nama saya Frigita Anastia Pramesti dari kelompok 1. Saya akan memaparkan kesimpulan dari analisis kami dari kasus pemerkosaan terhadap anak. Jadi di sini ada Rusdi selaku Divisi Humas Polri telah menyampaikan penghentian penyelidikan setelah mendapatkan alat bukti yang telah melakukan gelar perkara dan hasilnya belum cukup bukti sebagai tindak pidana. Kemudian Polri juga merespon kasus tersebut lalu mengirimkan tim asistensi Bareskrim Polri untuk mendampingi Polres Luwu Timur untuk melakukan penyelesaian perkara tersebut. Di sini juga Rusdi juga menyampaikan siap membuka kasus tersebut apabila ditemukan alat bukti baru. Humas Polri juga menyampaikan akan melakukan penyelidikan kembali yang akan difokuskan pada visum kedua hingga visum mandiri yang dilakukan oleh sang ibu dari korban. Hal itu dikarenakan sebelumnya dokter pernah menyampaikan tidak ada kelainan terhadap korban. Humas Polri juga menyampaikan laporan polisi model A ini merupakan bentuk respon kepolisian atas pengaduan masyarakat dari dugaan pemerkosaan anak di Luwu Timur. Tujuannya untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya pada kasus pemerkosaan anak yang terjadi di Luwu Timur tersebut. Oke, sekian penyampaian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.